Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. Kalau saya bilang salam sehat, supaya ini adalah ucapan doa untuk kita semua supaya kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memberikan kepada kedua pemateri, kami memperkenalkan dulu. Nama saya Nurdiwa Safar. Saya sehari-hari bekerja di LSM Daur Malang, yang menangani bidang kasus perempuan dan anak. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya Daur Malang dengan Wahana Visi itu bergabung di dalam tim gugus tugas gugus tugas pencegahan COVID-19 Kota Ternate. Jadi ini bekerja sama dengan masyarakat dalam proses pencegahan COVID-19 karena ini kepentingan bersama, kepentingan umat untuk kemudian melakukan proses pencegahan COVID-19 di Kota Ternate, dan kita berharap ini di Provinsi Maluku Utara. Ini nanti kemudian akan kita diskusikan pada jam ini terkait dengan soal perspektif Islam. Perspektif Islam dalam menyikapi terkait dengan soal corona atau virus atau COVID-19. Makanya itu yang ditinjau dalam perspektif agama. Yang kedua, dalam perspektif tinjauan kesehatan itu seperti apa? Akan dibahas Bu Masni di samping kiri saya itu mewakili pemerhati kelompok perempuan dan anak. Tapi beliau juga adalah Dewan Pengawas Pembina Muslimat Nahdlatul Ulama Muslimat NU Provinsi Maluku Utara. Beliau juga aktif di PKMT Provinsi. Di tempat-tempat pengajian mereka aktif. Ini luar biasa, banyak sekali jabatan beliau, sangat luar biasa. Dan saya perlu mengapresiasi beliau itu mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 5 periode paling terlama di seluruh Indonesia beliau. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya langsung kepada Bu Dokter dulu terkait dengan soal pencegahan COVID-19 dalam perspektif kesehatan. Kepada dokter, Bu Dokter, saya persilakan. Ya, jadi saya mulai saja ya. Coronavirus atau COVID-19 merupakan turunan dari dia merupakan bagian dari penyakit yang namanya influenza, ya, flu, yang orang kenal selama ini flu, ya. Jadi dia itu ada beberapa, mungkin ibu-ibu pernah dengar ada yang namanya SARS, ya. Dulu pernah tahun 2010 atau 2005 ya. Itu ada yang penyakit SARS. Yang pertama itu yang pernah di Arab Saudi, ya, SARS. Terus yang kedua MERS, ya. Jadi COVID-19, SARS dan MERS itu merupakan turunan, ya, turunan dari SARS dan MERS. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan penyakit terdahulu. Jadi coronavirus pertama kali itu ditemukan di Wuhan. Di Wuhan pada tahun 2019 itu pertama sekali ditemukan di Wuhan. Waktu itu pertama kali gejalanya orang tidak tahu, makanya waktu itu orang nama novel corona, ya, 19 karena belum bisa kasih nama, ya. Nanti belakangan sudah ditemukan jenis virusnya apa, baru namanya COVID-19, ya. Jadi waktu itu masih novel virus, ya. Jadi pertama sekali dia di Wuhan, Cina. Jadi ada tiba-tiba ada beberapa orang tiba-tiba langsung pingsan. Jadi dievakuasi ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit gejalanya kayak orang sesak napas. Sesak napas. Tapi tidak tahu sesak napasnya ini karena apa? Bukan karena asma atau apa? Belakangan baru diketahui bahwa ini penyebabnya adalah coronavirus. Coronavirus itu sendiri dia pertama kali ditularkan dari hewan ke manusia. Jadi bukan dari manusia ke manusia. Jadi dari hewan
terus dia tularkan ke manusia. Nah, cuma belakangan ini kenapa bisa sampai di dunia semua kena yang namanya virus corona? Karena virusnya itu bisa bertahan di dalam tubuh, ya, apalagi di suhu yang dingin dia bisa bertahan lebih lama. Cara penularannya virus ini melalui droplet, jadi percikan air liur. Nah, jadi kenapa kita disuruh pakai masker? Ya, supaya kalau kita ada di dalam tubuh kita virus corona, otomatis secara tidak langsung tidak menularkan ke orang lain. Dan orang lain yang ada ini virusnya dalam tubuh, dia tidak menularkan ke kita karena terhalangi oleh masker, ya. Jadi dia menular melalui percikan air ludah, ya. Kenapa dibilang kalau bersin harus ada aturannya, ya? Bersin harus menutup, tidak bisa bersin pakai tangan, ya, harus pakai lengan bagian atas. Kenapa? Karena kalau di tangan terus virusnya menempel, terus kita pegang wajah, entah itu mulut, hidung atau mata, maka virusnya berpindah, ya. Jadi kenapa selalu dianjurkan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya, karena kita tidak tahu kalau orang yang di sekitar kita dia bersin, dia tanpa masker, ya, dia tanpa masker, dia bersin, terus percikan air liurnya menempel di meja. Kalau di meja benda mati, virusnya tidak bisa berkembang, dia tidak akan berkembang, dia harus ada media. Jadi kalau kita tidak tahu, kita pegang ini meja yang tadinya ada virus, terus tanpa sengaja kita memegang wajah, otomatis virusnya berpindah. Nah, itu makanya disuruh sering-seringlah mencuci tangan, karena virusnya tidak tampak. Kalau seandainya virusnya bisa lihat, dari jauh orang lari memang, oh ini virus corona ada di sana, berarti saya harus jauh-jauh. Tapi karena virusnya sangat kecil sekali, jadi kita tidak kelihatan virusnya bentuknya seperti apa, ya. Jadi itu yang kenapa pemerintah selalu anjurkan jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Karena dengan jarak 1-2 meter itu virusnya tidak akan kena ke kita, ya. Karena kalau kita bersin, percikannya tidak mungkin lewat dari 2 meter. Jadi biasanya kalau 1-2 meter, insya Allah sih kita tidak tertular, ya. Oke. Sebenarnya kalau mau dibilang coronavirus ini sebenarnya dia sama kayak flu biasa, cuma dia serangnya di sistem pernafasan. Jadi kenapa kalau gejalanya itu biasanya dia masa inkubasi atau masa yang dari mulai kontak sampai timbul gejala itu biasanya 2-14 hari, ya. Makanya kenapa selalu ibu-ibu pasti pernah dengar isolasi di rumah, atau orang selalu kalau di rumah sakit atau di hotel yang berisolasi selama 2-14 hari, karena diharapkan selama 14 hari itu virusnya sudah bisa mati, ya. Jadi kenapa 2-14 hari itu diusahakan untuk isolasi mandiri, jadi isolasi di rumah kalau kita waktu pertama kali terinfeksi. Sebenarnya virusnya ini tidak terlalu berbahaya kalau yang dia serang itu adalah orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh bagus. Jadi kalau orang punya daya tahan tubuh bagus, insya Allah virusnya itu tidak ada gejala sama sekali. Jadi kayak orang biasa saja. Padahal di dalam dorang pediri sudah ada virus yang berkembang. Tapi karena daya tahan tubuhnya bagus, makanya virusnya tidak menimbulkan gejala. Jadi tubuhnya bisa lawan itu virus, ya. Beda kalau orang yang komorbid, ya. Komorbid itu contoh kayak orang dengan penyakit gula, orang dengan penyakit darah tinggi, orang dengan penyakit jantung, orang dengan penyakit asma. Nah, ini orang-orang ini yang orang sebut dia komorbid. Jadi beda dengan orang-orang yang ada komorbid atau sakit sakit bawaan. Bukan sakit bawaan sih, apa dibilang sakit dengan berisiko tinggi.
ya. Jadi gula, darah tinggi, asma, penyakit jantung. Jadi orang-orang dengan penyakit gula atau penyakit jantung, darah tinggi itu kalau virusnya kena itu pasti lebih cepat menimbulkan gejala dan itu sangat berbahaya, ya. Nah, kenapa? Karena dia sudah ada penyakit dalam tubuh, ya. Kedua, orang yang di atas umur 60 tahun, ya, itu pun cepat sekali menimbulkan gejala, ya, karena faktor umur. Jadi kenapa biasanya disuruh orang-orang yang sudah tidak produktif lagi, artinya sudah tidak bekerja aktif, itu mendingan berdiam diri di rumah. Jadi yang produktif di bawah 50, di bawah 60 yang bisa bekerja, tapi dalam artian dia tidak ada penyakit bawaan kayak jantung ini, jadi dia sehat-sehat saja, itu bisa bekerja di luar. Insya Allah kalau virusnya itu kena, dia tidak menimbulkan gejala sama sekali. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ada yang namanya OTG, ada yang namanya ODP, atau ada yang namanya PDP. Mungkin ibu-ibu pikir apa sih itu OTG, ya? Apa sih itu PDP dan sebagainya. Kalau OTG itu adalah orang yang tanpa gejala sama sekali, ya. Jadi orang-orang yang tanpa gejala, contoh yang mungkin ibu-ibu pernah lihat di berita, banyak yang di hotel Sahid Bella atau di hotel Velia atau di Dragon, itu orang-orang OTG. Jadi orang-orang yang sudah pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif coronavirus, tapi dia tidak menimbulkan gejala sama sekali. Nah, ini dia harus isolasi selama 14 hari, ya, baru dilakukan pemeriksaan, ya, dilakukan pemeriksaan swab atau rapid test. Tapi biasanya rapid test sekarang sudah tidak terlalu dipakai. Kita lebih anjurkan untuk pemeriksaan swab. Jadi lendir diambil dari hidung sama tenggorokan, ya. Kalau ODP, orang dalam pengawasan, berarti dia tetap bisa di rumah atau dia tetap bisa di hotel, tapi dia tidak menimbulkan gejala yang berat. Contoh, dia cuma demam biasa, tidak terlalu panas, atau dia batuk, ya. Nah, itu bisa tetap berisolasi di rumah sambil ke puskesmas atau ke dokter untuk diberikan obat. Jadi tidak perlu harus ke rumah sakit. Jadi tidak semuanya orang itu harus ke rumah sakit, harus dirawat di ruang isolasi. Pasti kalau orang dengar di rumah sakit umum terus, ruang isolasi, pasti semuanya takut. Kalau ke sana pasti tidak bisa pulang, ya. Pasti pikirnya begitu, ya. Kalau orang sama, makanya biasanya pasien bilang ini, saya tidak mau dirujuk, Dok. Karena kenapa? Kalau saya ke rumah sakit umum pasti saya dibilang corona. Saya ke rumah sakit umum pasti saya sudah tidak dikasih pulang, langsung di hotel, ya. Padahal tidak semuanya orang harus masuk ke ruang isolasi, ya. Tidak semuanya, kecuali orang dengan PDP, pasien dalam pengawasan. Jadi itu yang sesak sekali, demam tinggi, sampai ada yang kesadaran menurun, itu yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi tidak semuanya harus dirawat di rumah sakit, ya. Tidak enak kalau dirawat di rumah sakit, apalagi diisolasi, ya. Tidak ketemu siapa-siapa, ya. Jadi tidak semuanya harus dirawat di rumah sakit, ya. Oke, sebenarnya untuk coronavirus itu sendiri sebenarnya tidak ada obatnya. Obatnya itu tidak ada karena dia cuma flu biasa. Dia kayak flu, ya. Jadi dia tidak ada obatnya, ya. Jadi kalau kita tidak ada gejala terus kita kena coronavirus, kita tidak perlu minum apa-apa. Kita cukup minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi biarkan tubuh yang melawan itu virus, ya. Jadi tidak perlu minum obat apa-apa, cukup minum vitamin saja untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dia akan hilang dengan sendirinya. Karena namanya virus itu dia tidak akan bertahan lama. Jadi waktunya 2 sampai 14 hari yang ada orang badan, ya. Jadi tidak ada obatnya. Jadi jangan pikir oh iya nanti kalau ini coronavirus, sekarang mungkin lagi ibu-ibu mungkin sudah nonton ada vaksinnya baru dikirim dari Cina, tapi mungkin nanti masih diuji coba.
Nanti beredarnya mungkin tahun 2021 untuk Indonesia. Ya, kita harapkan dengan vaksin ini bisa mencegah yang namanya coronavirus supaya cepat selesai. Ya, kita berharap semua ya supaya cepat selesai, karena kenapa? Kita pasti ibu-ibu juga rasa tersiksa karena mau kemana-mana juga harus pakai masker, ya, harus jaga jarak, harus semuanya, ya. Karena memang gitu ibu, protapnya seperti itu, ya. Kita harus ikut protap pemerintah, karena coronavirus itu sendiri dia paling suka orang yang berkumpul, suka orang yang kumpul-kumpul rame-rame, itu dia suka. Dia suka sekali orang yang berkumpul rame-rame, ya. Jadi kenapa pemerintah anjurkan untuk tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Kalau dengan jarak 1-2 meter, insya Allah sih kita tidak terhindar dari yang namanya coronavirus. Tapi yang paling penting adalah harus menggunakan masker, ya. Kita kalau dengan masker, kalau kita pasien yang terinfeksi coronavirus tidak pakai masker, terus kita juga tidak pakai masker, otomatis 100% virusnya akan terinfeksi, tertular, ya. Terus kalau kita orang sehat, terus orang yang sakit, kita yang sehat pakai masker, orang yang sakit tidak pakai masker, penularannya 70%, ya. Terus kalau orang yang pakai masker, orang sakit yang pakai masker, terus kita orang sehat yang tidak pakai masker, itu penularannya 5%. Tapi kalau sama-sama semua pakai masker, penularannya itu 1,5%. Ya. Jadi memang betul-betul sekali ini pakai masker ini dianjurkan. Kenapa? Penularannya itu bisa dari 100% turun sampai sisa 1,5%. Makanya selalu dianjurkan untuk pakai masker, ya, karena yang tadi droplet itu penularan lewat percikan air ludah. Karena kalau kita bicara atau bersingkat selalu percikan air ludah keluar, dan itu virus dia mengikut di air liur, ya. Dan kedua, selalu sering mencuci tangan. Karena kenapa disuruh mencuci tangan? Karena virus itu dia suka yang berlemak, dia suka tempat-tempat yang berlemak. Kenapa disuruh pakai sabun? Supaya lemak tadi luntur dengan sabun, jadi virusnya juga ikut hilang. Jadi itu kenapa disuruh pertama pakai masker, jaga jarak, sering-sering mencuci tangan di mana. Kalau tidak bisa cuci tangan, kita bisa pakai hand sanitizer. Jadi pakai alkohol, ya, sering-sering, karena dengan alkohol juga bisa membunuh virus, ya. Mungkin itu saja secara singkat saya bisa jelaskan apa sih itu coronavirus, ya. Mungkin nanti bisa kita kembangkan dengan tanya jawab.